Ten. Gue sebelum mau nanya dulu, Ten. Kenapa nih? Bahasa Manadonya kamu sudah makan belum apa sih? Ngana sumakan belum gitu ya, kalau nggak salah. Bener nggak? Bener nggak? Taruh lu, kita tanya yang tulen dulu, bener tulen dulu. Kameramen agak gerakin dong kalau misalnya. Oh nggak tahu juga, palsu juga. Gue kan masih campuran kan. Kenapa nih kok ini kayak Kenapa? Lu kenapa nanya Manado? Kenapa sih? studio ini tuh tiba-tiba manis? Manis, Yoi. manis ya? Yoi. Karena ada seseorang datang. cuy. Seorang. Ada siapa nih, Ten? Ada seorang datang. Ada siapa nih? Oke, langsung aja please welcome Jolin. Jolin. Welcome to the show. Gila. Nona Manado ya. Nona Manado. Sorry, kita lagi kuat banget nih. Ini Iya. Kalau- dominasi Sulawesi Utara. Kalau lagi. hari ini gua akuin gua kalah. Oke, kalau gitu caranya. Oke. Anyway, thank you banget Jolin udah datang, udah mampir ke The Red Room. Ya kita senang lah ya. Yes, senang banget lah. Senang ya. Iya. Apalagi lo. Lagi kuat. Ini blood. Aura mendominasi. Yes. Chill, gimana Chill? Oh, iya. Aman sayang ya. Gimana? Jadi Jolin kan ini apa namanya, situasi kan lagi ini kan lagi pandemik kayak gini kan. Kesibukan kamu tuh akhir-akhir ini Nih, kita apa harus nih? tahu Apa nih? Lagi sibuk ngapain nih kamu? Kesibukan sekarang yang terbaru sih kemarin aku baru diangkat jadi salah satu anggota di IMI, bantuin Pak Bamsud untuk bidang komunikasi. Oke. Gak main-main. Kualitasnya nomor bicara, men. Gak main-main. Gak main-main. Oke, lanjut. Gimana? Iya. Doain aja ya, mudah-mudahan Amin. semua lancar. Amin. depannya. Pasti lancar lah, gila. Kalau Amin. nggak lancar, they're lost. Iya kan? Ya gimana nih kalau ngomong gini orang gede juga nih soalnya. Oh, iya. Iya. Tapi Iya. benar, Derlos, benar. Iya. Sama Oke. aku lebih banyak di kegiatan sosial sih sekarang. Iya. Ada ini think tank namanya IDS, teman-teman aku dan aku kita Oke. bikin sama-sama think tank ini, kita fokus dengan isu-isu perbatasan. Terus kalau dari bidang entertainment itu ada beberapa project juga ke depannya, Ada ya, ada pasti ya. film, ada mau nyanyi juga, hopefully. Ntar kita suruh nyanyi. Fred and Kita todongnya langsung lah. Ada. Sama apa lagi ya? Apa Udah lagi? sih itu doang, sama lagi coba-coba bisnis. Oke, nice. Banyak. Gokil. Banyak. Banyak. Kita Karena harus mampu mencoba semuanya. sebanyak-banyaknya. Bener banget, ini setuju banget gua. Apalagi di saat kondisi pandemi kayak gini, cuy. As long as we're young and we're capable of doing it. Bahasa Inggris gue mantep gak sih? Cos dulu. Tapi kalau lagi pandemi gini apa nih yang kerasa berubah banget dari sebelum pandemi sampai sekarang? Yang kerasa berubah banget, nggak banyak Nggak kegiatan ada. di luar Kegiatan rumah. nggak? Iya sih. Gak banyak kegiatan di luar rumah. Karena biasanya kan kalau kayak kegiatan-kegiatan aku kan pasti ketemu orang. Iya sih, pasti. kemana-mana. Gitu. Kalau sekarang paling meeting by Zoom. Pasti ya, kenapa pasti Iya, udah pasti sih. Udah pasti. Sih. Terus kalau nggak by phone aja. Iya sih. Cuma memang kalau menurut aku nggak tahu deh, if you guys berasa nggak sih Wah, kayak kalau- feel-nya tuh beda ya kalau kita kayak ketemu langsung Benar sama Banget sama online. sama Apalagi, online. aku musisi kan. Wah, kalau nggak ada penonton, jadi gua manggung sosok seru aja, cuy. Iya. Nggak ada yang nonton, Iya. kasihan. Jadi vibe-nya Ada virtual. biarpun nggak ada vibe-nya, Fake gua nih. fake energi. biarpun vibe-nya nggak ada, tetap harus kita buat. Tapi ya harus pura-pura vibe-nya. sih. Benar-benar harus. Anyway, Ten. Kenapa Jadi Jolin ini biarpun dia kelihatannya feminim, tapi gue terintimidasi nih. Lu apa nih? Lu kan orangnya dominan biasanya. Bener. Kok terintimidasi? Gue suka main jet ski ya. Kenapa tuh? Dia jago loh main jet ski-nya loh. Serius? Enggak juga lah. Tapi kamu main jet ski, jauh Mas? lah sama abang kita satu ini. Nggak, dia biasa aja sebenarnya. Gue lihat sih kemampuannya, ya boleh lah. Kamu udah 6 lah, Hetran. Kamu udah berapa lama main jet ski, Jolin? Gokil main jet ski ya. Main jet ski dari 2019 awal. Oke. 2019 awal. 2019 awal. Apa yang membuat kamu tuh tertarik di olahraga jet ski? Seneng aja. Senang aja ya. Seneng aja. Tunggu. Gini kan, kalau misalnya kita main jet ski kayak awal-awal tuh, pasti badan sakit-sakit mulai dari Iya, tangan, lu aja sakit. leher, Iya kan? Iya. kaki semuanya kan. Yang paling berasa tuh ini sih bagian belakang. Mm-mm. Karena kan biasanya aku sambil berdiri kan dan nahan. Ombak. Cuman Tom Raider, men. Ini bicara Tom Raider berarti. Makanya gue bilang gue terintimidasi. Bener lo, bener. Setuju. Ya kan? Oke, Paling gitu. jauh tuh perjalanan jet ski kamu udah sampai mana, Jolin? biasanya sih di Pulau Seribu aja. Masih area Pulau Masih Seribu. area-area Pulau Seribu. Oke. Ke pulau-pulau yang pulau-pulau ujung sih. Pulau Ujung ya. Kayak perjalanan jet ski kamu tuh biasanya kayak satu hari berapa, pulang pergi berapa jam sih kamu on the jet ski? Oke, on the jet ski. Wah, kalau on the jet ski aku nggak pernah ngitung sih. Oke, Cuman kira-kira biasanya lah tuh ya. kita satu hari we spend like dari kita start dari Ancol tuh jam 7-an, jam 7 atau jam 8, Mhm. itu jam 3 kita udah balik.
Oke, balik ke situ lagi. Kalau boleh tahu itu nyebrang naik jet ski. Nyebrang. Serius tuh? Iya. Itu gue pernah kayak nyebrang. Gue pernah nyebrang ke pulau-pulau gitu kan. Itu sih kadang-kadang gini men yang gue rasain ya. Kalau di tengah laut gitu kan. Awalnya berangkat sih semangat banget gitu kan, kayak udah lewat perbatasan. Tiba-tiba pas udah di tengah laut udah bener-bener kosong banget gitu kan. Udah yang lain udah pada ngebut-ngebut. Kayak udah aduh. Kalau kita capek tuh mau teriak tolong gengsi. Padahal tangan neken gas udah kayak gini. Tangan udah gemeter. Oh, kan? Iya, itu sama, itu sama Iya, feel-nya, gitu sama ya. feel-nya. 1-0. Langsung ke musiknya. Dia sama. Iya, tapi aku sih jujur salut. Kenapa? Karena maksud aku buat laki-laki aja olahraga jet ski itu melelahkan. Tapi kamu mulai dari 2019 ya kan, you learn, adapt and overcome the jet ski challenge, dan sampai sekarang kamu bisa ngejadiin itu kayak jadi lifestyle kamu. Itu merupakan, aku sih salut. Canggih ya kan. Oke, keren tapi. Keren ya. Lanjut nih. Ini aja kemarin aku udah diomel-omelin kan. Kenapa? Jolin sekarang kok kulitnya agak coklatan ya? Iya, karena matahari Oh ya. iya. Tapi kamu pakai ini dong, udah pakai tuh ya? Pakai semua, tapi tetap tembus. Iya, pasti matahari laut kan soalnya panasnya beda. Kayak Jolin. Lu pernah 2-0. Gue panggil bininya dulu. Oh iya. Dah. Gue panggil bininya dulu. Lanjut. Kita lanjut. Lanjut. Jol ini for information dulu nih. Miss Internasional ya, bener gak? Miss International Indonesia. Gimana nih, men? Ini datang sini loh. Iya, Lu gak bercanda loh. Nggak main. Tahun 2019 ya? 2019. Baca kan biar tahu, biar Oke. biar ini. Oke, gimana tuh kegiatan after jadi Miss Internasional tuh gimana? Kamu ngapain? Apakah ada tugas atau gimana sih tuh? Kalau untuk tugasnya sendiri lebih banyak tugas Putri Indonesianya, Oke, Putri Indonesia Lingkungan. Heeh. Jadi kan kita dikasih 2 title tuh dari yayasan. Oke. Kalau Oh aku, gitu, oke. kalau aku satu Putri Indonesia Lingkungan, Oke, Putri Indonesia sama Lingkungan. yang satu Miss International Indonesia. Itu Oke. dalam satu itu So gak sih? it's jadi kayak ketika kita dikasih title Putri Indonesia Lingkungan, it's Iya sih. automatically bikin kita jadi Putri Indonesia, Miss International Indonesia. Oh. Gitu. Miss Jadi International lebih ini? banyak sih kegiatan Putri Indonesia Oke, Lingkungan nah ini. itu apa aja tuh? Oke, Kamu itu ngapain apa aja ya? tuh? Banyak sih, bantu CSR perusahaan, terus apalagi ya, ke kunjungan-kunjungan gitu sih. Kunjungan pasti sih kalau Oke. putri-putri Capek nggak gitu. sih? Capek nggak sih? Ngelakuin segala sesuatu. Sebenarnya kalau bisa bilang capek, iya pasti capek. Tapi kan apa ya, ketika aku datang ke sana dan aku ngelihat keadaan di sana, apa itu tuh capeknya kebayar. Jadi worth it. Di sana tuh di mana sih maksudnya? Di luar daerah. Oh, luar di daerah. di luar daerah ya. Karena aku waktu itu tugasnya lebih banyak ke luar daerah. Iya sih pasti. Apalagi identiknya lingkungan, coy. Iya, dan itu berat sih. Di Kayak Jakarta mah ya. kegiatannya tuh kayak penanaman mangrove, terus pelepasan Gitu. penyu, terus apa lagi ya? Di Pulau Seribu gitu-gitu kamu pernah juga? Pulau Seribu pernah nggak ya? Kalau yang menyangkut Putri Indonesia Lingkungannya sih kayak Pulau Seribu belum. Belum ya? Oke. Oh, waktu itu sekali pernah bikin video profile di sana di Pulau iya. Seribu. Oke. Gitu. Dengan jadi Miss Internasional gitu ada ekspektasi dari orang nggak sih? Jadi atau secara lingkungan, kalau Putri Indonesia Lingkungan ya. Terus Miss Internasional juga. Jadi ada ekspektasi dari orang luar gak sih? Kayak Ekspektasi Jolin harus orang-orang. gini nih, Jolin harus gini. Harus. Ekspektasi pasti ada. Pasti Makanya ada ya, kita- secara kamu Iya, secara kan kita represent Hmm. the whole Indonesia itself kan. Jadi ya ekspektasi pasti kayak ada. beban nggak? Beban kalau Pastilah ada pressure ya. pastilah pressure pasti. Cuman kan bagaimana caranya untuk kita mengemas itu dan dibawa enjoy juga. Oke. Kalau misalnya perbedaan yang paling kamu rasain ketika sebelum kamu mengikuti ajang Putri Indonesia Sebelumnya. sampai sekarang gitu kan, apa tuh? Karena pasti ya pokoknya kalau misal Putri Indonesia itu kan baik dari exposure dari sosial media kamu, pasti kamu langsung pasti naik. langsung Kamu bilang. orang langsung begitu kamu jalan aja orang langsung tahu oh ini Jolin gitu kan. Perbedaannya apa yang kamu rasain? Iya, itu sih perbedaannya. Itu pasti mungkin itu yang paling besar tuh itu. Kalau kayak kita keluar apa orang oh ini Jolin gitu. Kalau dulu kan ya kalau misalkan keluar rumah atau apa kita nggak harus apa ya. Ya bisa lebih santai lah. Bisa lebih santai lebih lah. casual ya.
Bisa lebih casual. Kalau sekarang tuh orang-orang ekspektasinya ya kamu nggak mungkin tuh tiba-tiba jalan ke ini pakai kaos celana pendek sandal jepit kayak udah nggak mungkin aja. Ada pakem-pakem lah yang harus kita ikuti Dijaga dari ya. yayasan juga. Gitu. Nggak mungkin tiba-tiba Jolin datang ke Gramedia pakai sandal jepit gitu kan. Nah, Tapi kalau sekarang udah lumayan agak gitu ya? santai juga karena kan udah agak nggak chill menjabat. Kalau pada Benar, saat masuk menjabat akal, kita masuk akal, cuy. iya. Benar. Oke, nah aku mau nanya lagi nih, kayak kamu as a 2019 winner kan, one of the winner, hubungan kamu sama yang 2020 gimana tuh? Baik baik. semuanya. Baik semuanya, aman. Nggak tuh musuhan, ya? nggak musuhan ya? Enggak. Kamu berarti kamu bisa dibilang kamu mentornya mereka dong. Iya, kurang lebih sih. Kamu ajarin Kurang lebih segala kayak macam ya? gitu. Kunjungan gitu biasanya gitu sih kan lu. Tapi Lu juga sayangnya- menang sesuatu dulu. Monyet lu. Enten kadang-kadang emang kayak monyet. Kan pernah ikut ajang juga, menang juga pernah. Aduh. Tapi sayangnya sih di tahun yang ini karena kan pandemi semuanya jadi kita juga agak terbatas untuk ketemu. Oh iya pasti sih. Iya. Jadi kayak support sistemnya kayak gimana yang bisa kamu buat cuman kayak meeting online atau apa gitu? Support sistemnya ya by WhatsApp. By Karena WhatsApp. kebetulan memang deket juga kan Oke. gitu. Kita ada grup apa segala iya sih. macam untuk ngebahas gitu. Jadi ya udah aku by grup gimana kira-kira apa there's anything that I can help. Ya maksudnya as simple as that lah. Ya. Dan itu justru moral support yang penting banget sih. Yoi, terus pas kompetisi tuh ada gak sih kayak drama-drama ya mungkin sikut-sikutan Pasti atau ada lah. ada gak? Wow, kalau misalkan kita ngomong masalah pageant, sebenarnya sih jangan pageant di semua di iya seluruh sih, dunia di seluruh dunia pasti Pasti kan? ada hal-hal yang seperti itu. Tapi di pageant aku sendiri di Miss International itu sama sekali I'm totally amazed karena tadinya kan aku kan dengar kayak cerita-cerita yang kurang mengenakan biasanya kan, ya, maksudnya drama-drama pageant seperti itu gitu. Tapi ternyata tuh di sana nggak ada sama sekali dan justru gitu ya? kita tuh bisa jadi kayak keluarga, kayak saudara. Gitu. Itu aku karantina di sana tuh 30 hari. Yes. Itu tuh kita cuman ya udah tiap hari tuh jalan-jalan, fun, nyanyi-nyanyi di bus. Itu terus kita mengunjungi tempat-tempat yang ya sponsors place pasti ya. apa gitu-gitu. Jadi nggak ada beban sama sekali. Kompetisi sehat berarti. Tapi itu internasional. Mungkin kalau yang ya ajang-ajang lu kan. Ajang. My friend gimana? Sini my friend. kalau yang mungkin kalau yang di Indonesianya pasti ada lah persaingan begitu pasti ada. Justru kalau menurut aku internasional malah mereka tuh lebih open minded lebih sih. open-minded. Jadi kayak jatuhnya kayak temen kan. Nice sih kalau menurut gua. Jadi kalau sehat tuh juga kita nontonnya support juga enak cuy. Benar. Betul. Tapi dia bisa nyanyi nih, gimana nih? Langsung gas. Kayak kita harus cobain Gas. dulu deh. gas. Tes dulu nih. Gas. Gimana ya? Siap ya? Aduh, 2-1 dong nih. 21. Oke, gua Pusing bisa nih. nih nyuri poin di sini nih. Gas. Oke. Kita mau nyanyi lagu apa nih anyway? Kamu mau Apa nyanyi nih lagu apa nih lagu? Jolin? Ini lagu apa ya? Senja yang baru. Itu lagu anyway kamu yang ini. Aku yang nulis. Original langsung dari penulisnya. Gila. Nice. Multi talent Aku loh, multi talent. sama teman aku. Sama teman siapa? Mas Ade. Mas Adi gokil. Mas Ade. Iya ada legend. Udah Ade gokil, udah di Govinda. mana Waktu itu lagunya. kita nulis berapa lama ya? 10 minutes, 10 menit doang. 10 menit. Jadi lagu ini nih. Jadi Tapi berarti ini apa namanya ambience sama atmosfer itu lagi mendukung. Bener ke bawah. Kayak sama situasi mungkin ada pengalaman kan bisa jadi atau gimana kan. Jadi lagunya ketawanya gede banget, Med. ntar kita kulik, tenang. Iya. Oke, kita coba dulu. Enggak, itu curhatan teman. Siap. Iya. Percaya kok kita. Temenin di kaca kan, jadi siap. Oke, let's go. Kau pernah bilang kepadaku jangan terlalu berharap. Senja sudah tidak seindah dahulu. Pernah bilang kepadaku carilah senja yang baru. Tapi entah mengapa aku tak bisa. Aku
Udah lama nggak nyanyiin lagu itu, jadi agak-agak pici-pici, maaf ya. Nggak masalah, yang penting ini lagu siapa? Lagu sendiri. Siapa? Suka-suka mau nyanyiin lagu. Jadi tambah lebih adem, men. Yes, benar banget. Kayaknya kita harus kecilin AC sih. Kita karena takut makin sejuk ya. Sejuk, ya kan? Oke, jadi tadi Jolin bilang mungkin Kenapa di kedepannya akan ada proyek-proyek musik gitu kan. Berarti ada kemungkinan kamu bakal mencoba merambah ke dunia musik ya? Mungkin Kak. Gue suka nih teka-teki gini nih. Oke, kita lihat aja nanti ya. Kita lihat aja ya. Mungkin siapa tahu kan nggak ada. Kita lihat aja. Saya udah ciptain lagu nih. Iya, benar banget. Kalau gue sih berharapnya sih dia harus gas sih. Kalau ada talenta, lo tanya gue dong, gue berharapnya apa? Kalau lu berharapnya apa, men? Gue berharapnya dia gas. Oke. Lo musik Ranger-nya juga. Keren banget ini, support system nih mantap. Oke, kita lanjut. Kita lanjut apa nih, men? Kita bahas soal kesibukan Jolin yang kerjaan mungkin ya. Boleh. Kalau misalnya sekarang tuh kamu kan bilang tadi lagi mau sibuk mencoba berbisnis ya. Kamu lagi kepikirannya bisnis apa, Jolin? Apa ya? Bisnis sebenarnya udah ada. Aku bisnis kecilan makanan, nasi kuning gitu. Nasi kuning Manado. Gila, enak. Kayak senyum mulu kameramen. Bungkus. Oke. Udah berapa lama? Udah berapa lama, Jolin? Udah berapa lama? Dari semenjak pandemi sih. Oh gitu. Ya karena kan kita harus fleksibel ya di masa pandemi ini. Bener banget. Itu dalamnya apa aja sih kalau nasi kuning Manado? Aku belum tahu deh. Nasi kuning, terus ada banyak sih. Nanti ya kalau misalkan kita gitu, ya kan? Gitu. Gue tuh simpel kayak gitu cara. Belum tahu ya kan? Langsung mau dikirim sama Jolin. Boleh banget. Anyway, Jolin, kamu sendiri berapa bersaudara ya? Aku 2 bersaudara. Dari older atau younger? Older 1, terus ada 2 lagi, tapi kita different mom. Oke. Jadi total 4. Total 4. Nah, yang saudara kandung kamu ini tinggal di mana sekarang? Di Jakarta. Oh, di Jakarta juga. Jakarta. Oke. Kamu tuh tumbuh di Jakarta? Enggak, atau aku pindah-pindah sih. Oh, dari gimana tuh? Pindah-pindah Palu, Manado, Jakarta. Oh, dari Palu dulu terus Manado baru ke Jakarta. Urutannya mungkin Manado dulu kali ya. Manado dulu. Habis itu baru Palu. Habis itu pindah-pindah sih. Itu pindah-pindah. Berarti kamu pas ikut pageant itu kamu di Manado atau di sini? Aku waktu pas ikut pageant tuh di sini. Di sini. Itu sebagai itu ada wakil daerah gitu gak sih? Karena kebetulan waktu pas di tahun aku itu tidak ada audisi di sana. Oh, nggak ada. So you have to go to Jakarta. Oh, oke. Wah, tapi kalau misalnya di Putri Indonesia nggak mengadakan audisi di Manado kayak salah gitu nggak sih? Kenapa, Nah? Yang gue denger kan nonananya manis-manis. Ya kan? Salah aja sih kayaknya. Aduh, kurs nih. Maksudnya harus diadain di sana juga dong. Kan ini Indonesia, namanya juga Putri Indonesia kan harus seluruhan dong. Iya, sebenarnya cuman kalau di sana sih susah sih. Susah nentuinnya susah ya. Karena nih, jujur nih, gue pengalaman gue ke Manado. Lu pernah ke Manado? Loh, kalau ini satu kampung nih. Gue cuma berapa kali sih, gara-gara manggung, berapa kali sering manggung. Jadi gue ke Manado, gue ke mall, Ron. Ke mall terus ke ada mbak-mbak yang jaganya, itu udah cantik banget. Oh iya? Sumpah. Waitersnya ya, udah cakep banget tuh. Bilang nih, katanya ini yang dari daerah nih, jadi ada saudara yang tinggal situ kan. Ini yang dari daerah gini-gini banyak kok di sana. Iya. Emang Manado sih udah terkenal. Pada berangkat gak semua? Kesana main aplikasi yang bisa nyari jodoh kan di situ kan. Tinder gitu. Wah, gila. Jadi kalian sampai sana langsung swipe. Aduh. Oke. Anyway, Jolin, kita mau nanya-nanya nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pasti banyak teman-teman yang mau tahu. Oke, ini kayaknya boleh seru nih. Ya kan? Ini pertanyaan-pertanyaan buat channel Bad Boys. Ini. Ya kan? Viewers mulai naik nih. Viewers mulai naik. Tadi tuh kayak post tadi mereka skip. Sambil makan pas ini piring langsung taruh. Langsung nonton. Ini nih. Oke, buat Jolin, pertanyaan pertama. Kok jadi tiba-tiba tuh suasananya tuh jadi deep itu. Semua gitu, dalam semua ya. kita gitu langsung. Pokoknya santai aja, Jolin. Ini pertanyaan yang emang kita akan tanyain sih ke bintang tamu yang main ke The Red Room gitu kan. Pertanyaan pertama. Yes. In a scale of 1 to 10, how good are you as a kisser?
As a what? Kisser. Waduh. Secara kamu aja nyerahin. Secara imajinasi aja bebas. Kalau kamu ngerasanya, kayaknya gue cuman ya nggak tahu. Ya nggak apa-apa, pokoknya bebas. Scale of 1 to 10. Kita bisa skip ke pertanyaan selanjutnya. Nggak apa-apa, gini. Ini kan imajinasi, ya kan? Ini kan imajinasi, ya. Ini kamu yang nilai diri kamu sendiri aja. Kita cuma mau tahu. Dan penonton pun pasti mau tahu, ya kan? Bener kan? Gimana? Nggak tahu. Malu-malu dia tuh. Aku gerak bingung dia. Enggak apa. Kalau nggak just pick a number from 1 to 10. Nggak tahu. Aku hitung ya. 1. Nggak tahu. Yeay. Gimana? Nggak mau jawab. Berarti masih Ini aku deg-degan loh beneran. Sumpah. Nggak apa itu kayak gini. Ini pokoknya teman-teman yang diundang kayak misalnya mereka jawab, kalau misalnya mereka jawab 2 ya 2, kalau misalnya mereka jawab 9 9, 10 10 gitu kan ya. Nggak apa-apa. Ini you can just pick or guess aja gitu. Kayaknya aku 100 deh bisa juga. Misalnya Zero. from 1 to 10 berapa nih? Ada yang jawab 0, ada yang jawab 100, ada yang jawab Santai aja. tembak. Next question please. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya ya. Berarti kita lanjut, geng. Gue sih udah bisa nebak Jolin berapa gitu. Bisa. Ya. Cuman kalau misalnya kayak gue ngasih tau kan ya nggak, iya kan, harus dari Jolin kan. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Jolin, tipe cowok yang kamu suka itu as in ada 2 nih kan, ada karakter sama ada fisik, ya kan? Yang fisik dulu. Kamu tuh suka tipe cowok yang kayak gimana? Fisik ya. Yes. Ya, yang fit pastinya. Fit. Oke. Oke. Itu gue langsung kenceng gini pas dia ngomong fit gue langsung gimana? Ya maksudnya ya udah badannya tuh proporsional Iya, gitu. Berarti Kalau jaga dari- kesehatan. Iya ya betul. kan? Oke. Dari sisi Sama. kesehatan sebenarnya bukan buat aku doang sih, tapi buat orangnya juga. Buat kan. orang yang ke depannya. Oke, Gitu. fit 1. Terus. Fit. Hmm. Terus apa ya? Tinggi mungkin atau Kalau dari lebih sisi pendek ya atau- tinggi ya lebih tinggi dari aku dikit mungkin, tapi nggak terlalu tinggi juga. Itu udah oke. Kamu udah terima. Oke, yang lebih tinggi dari Jolin dikit. Karena nanti kalau pakai high heel susah. Benar, Itu, benar. biasa kendala di situ. Supaya Malah nggak dia tinggi kebanting lah. kan. Oke. Fit, tinggi, Tinggi, oke. ya kan? Proporsional lah, proporsional. Oke, Profesional ya. ya. Oke, kalau misalnya dari segi looknya gitu, kamu mungkin suka yang kayak Meksiko atau kayak yang Iya, Indo suka. misalnya, Kan atau selera. yang tan Iya. misalnya, atau yang kayak gimana? Ini kita suka nih kalau kita tahu gini dia. Rival dulu ya. Oke. Jolin. tapi otaknya kemana-mana. Aku mau yang ini nih. Indonesian. Wih, Indonesia. Indonesia. Oke. Terus apa lagi? Harus harum gak nih siapa tahu? Iya, Ya kan? harus rapian, harum itu apa kriteria enggak, juga. Iya, menurut kalau aku sih gini ya, menilai seseorang atau apalagi cowok ya Oke. gitu. Kalau dia bisa respect diri dia sendiri, itu dia pasti bisa respect aku juga. Oke. Gitu. So, apa yang dia perbuat kepada Kepada diri diri dia sendiri. Itu udah melambangkan ya. iya betul. Melambangkan perilaku yang selanjutnya akan dilakukan untuk pasangannya. Benar. Karena kita mencari pasangan hidup kan, bukan mencari Iya. masalah atau cari Benar banget Iya itu. nggak? Oke, itu as in ini ya, fisik ya. Fisik ya. Nah, kalau misalnya karakter, Ini juga penting, ini karakter penting pria banget. sama Oke. suka tuh kayak gimana? Waduh, dikupas habis nih. Nah, ini kira-kira. Gimana? Oke, karakter yang pasti satu bertanggung jawab. Tanggung jawab. Terus yang kedua, menurut aku ya, he know what he's doing. Oke. Jadi, Oke. ya maksudnya punya visi. Yes, itu Punya penting visi. banget, bener. Fisik. Punya visi. Terus kemudian ada beberapa lagi sih, tapi Nggak apa-apa, kayaknya bisa nggak aja. boleh aku bongkar di sini nih nanti. Ini. Apa nih emang? Kan kita cuma nanya karakter. Disembunyiin nih. Kamu segini aku tanya aja. Kamu Coba, suka coba. yang orang yang benar-benar kayak cool gitu? Enggak, nanti masalahnya yang mau ngedeketin aku terus kayak tiba-tiba dibikin gitu kayak Loh, udah pasti kalau itu. because I know from Ezron's podcast, because I know from Red Room. Enggak gini. Ntar gitu. Gini, ini emang maksudnya ini kan pada saat tadi kita tanya kayak gitu, kayak misalnya karakter yang cowok yang kamu suka, itu orang-orang yang nonton tuh udah langsung nyatet. Nah itu Langsung masalahnya. ya. Ntar Dia kalau langsung misalkan siap-siap. pada nyatet semua, ntar aku bingung milihnya. Yang mana yang real, mana yang enggak gitu.
Tapi itu kan bisa ketahuan. Itu yang real tuh pasti kelihatan. Yang real pasti iya ya, benar ya. Jangan harap dulu, tar lu ya ini. Nanti dulu kalian nanti dulu. Sadar diri dulu deh. Dia udah gini-gini kayak gue masuk nih. Enggak, belum. Tapi kamu suka yang cool atau yang kayak humoris mungkin? A little bit of both. Oh, mix combination. Iya. Jadi enggak yang. Jadi gini, bisa buat Jolin ketawa, bisa buat jet ski. Bisa juga. Bisa juga kalau enggak bisa buat Jolin ketawa, bisa buat nyaman juga kayak gitu. Masuk. Aduh. Humoris, ya kan? Cool combination of both, ya kan? Terus harus karena soalnya kan kalau misalkan kayak kadang-kadang pas kita lagi stres terus tiba-tiba dianya juga yang terlalu cool. Ini juga kan. Ya, situasional gitu. Yang ada malah percikannya bikin berantem. Bener sih. Benar. Soalnya kan tapi ada lagi gue pengen tanya. Apakah dia harus care banget, yang care-nya tuh bukan overprotective nggak sampai overprotective, cuman udah lumayan sering kayak kamu di mana ini di mana. Care iya, tapi aku sebenarnya nggak suka yang terlalu over atau gimana? Iya. Jadi kamu bukan yang kayak satu hari tuh pushy kayak gitu, kayak yang wah kamu di mana gini. Wah. Oh enggak, itu kamu nggak bisa. Ya nggak bisa. Oke. Atau kamu ya sendiri karena sometimes kan ada kegiatan-kegiatan yang memang aku nggak bisa pegang handphone apa gitu. I mean, you are mine, I am yours. Kita saling menjaga Saling percaya. dan saling percaya. Intinya itu saling menjaga kepercayaan. Iya. Soalnya kadang kan walaupun saling jaga kepercayaan, kadang bilangnya di awal gitu. Cuman pasti bilang gak dibalas. Wajar. Gak dibalas 2 jam, misal lagi kerja udah. Kamu di mana? Nggak, tapi itu wajar. Karena kalau misalnya kualitas wanitanya kayak Jolin, pasti banyak cowok yang insecure. Pasti semakin tinggi kualitasnya, semakin mikir di sini kadang. Mereka kalau misalnya kalian insecure berarti itu harusnya jadi pacuan buat cowok-cowok yang mau deketin Jolin buat ngebuat diri mereka jadi lebih baik lagi. Lebih dandan lagi men. Lebih dandan, pakai tuh high heel. Enggrang ya, pakai semuanya. Oke. Kita tanya lagi ya. Nih Jolin. Date ideal buat seorang Jolin tuh apa? Kita harus tahu nih, men. Date ideal. Jadi bisa. Date ideal. Misalkan kamu suka adventure atau suka movie, suka nonton. Ini menarik nih. Ini menarik nih. Harus nih. Kencan yang buat kamu tuh this is me gitu. Yes. Nah, Jolin. Kita mau nanya nih kalau misalnya kencan atau date ideal buat kamu itu apa? Apa ya? Kamu suka diajak ngapain misalnya? Gitu. Aku suka diajak olahraga sih. Oke. Olahraga misalnya ngapain, swimming atau gimana, atau jangan jet ski deh. Jet ski kurang sih, bahaya soalnya. Jangan. Emang ombaknya lagi kenceng ya. Jangan lagi gawat ya. Jangan jet ski, jangan dulu ya, kita ganti. Selain jet ski apapun, selain jet ski deh. Apa ya? Aku sih lebih seneng kalau misalkan ada seseorang yang memang ada intention untuk ngedeketin aku, itu pasti aku akan bawa ke circle terdekat aku sih. Oke. Ini baru nih. Yes, berarti ini baru nih. Iya, beda jawabannya beda. Jadi orang itu yang terutama itu harus bisa diterima dulu sama circle kamu ya, kayak keluarga kamu gitu ya. Keluarga, teman-teman. Oke. Gitu. Karena kan ya gimana ya? We are looking for someone yang memang bisa kita jalan ke depannya tuh biar bareng-bareng tuh enak gitu. As a partner for life. As a partner, bagus banget jawabannya. Bukan cuma as a couple, tapi emang kita harus sadar kalau misalnya dalam hubungan itu ya kalau misalnya kita cuma sayang-sayangan doang tapi nggak bisa menjadi partner yang tepat, nanti retak juga. Betul. Ya kan? Benar. Jadi emang harus selain as a couple, as a partner. Ini jawaban as a partner. Jawabannya beda ini jadi. Memang beda men, kualitas putri lingkungan ini lain nih, Miss Internasional beda. Jawabannya itu rapi dan tertata. Tapi kamu suka cowok yang movie person gitu gak? Atau suka diajak nonton? Iya, atau lebih suka yang waktu yang berdua di adventure di luar atau mungkin? Iya. Kalau aku karena aku jarang nonton film, kalau nggak ditarik ya kayak yuk kita nonton film atau apa gitu. Ya mungkin itu salah satunya aku suka yang movie person. Oke. Karena justru aku tuh butuh harus yang kayak ini filmnya yuk bagus kita nonton nih, yuk gitu. Karena aku nggak pernah nonton film. Oh gitu. Oke. Jarang kayak yang ngecek ada film apa ya gitu. Iya.
jarang. Lebih sering baca buku, diam di rumah. Beda ini emang. Book person. Beda. Baru. Gitu. Nonton. Ya, ini nih men. Jadi kalian kalau mau datengin Jolin, jangan bawa tiket nonton, bawa buku komik. Ini nih. Bocil ini yang biasa nonton yang lalalaye doang men. Gua pasti. Dahsyat. Oke Jolin, apa men? untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Lo lagi. Enten banyak pertanyaannya. Gue tanya. Ini pertanyaan penting dari segmen ini soalnya. Siap. Berapa mantan seorang Jolin? Aduh. Iya, itu berapa mantan seorang? Wow. Iya, berapa? Gini. Wow. Kalau misalnya kamu cuma deket ke sebulan 2 bulan atau yang cinta-cinta monyet itu nggak dihitung. Tapi Iya, yang udah kalau deket sebulan 2 bulan itu hilaf. Iya. Hilaf ya benar. Hilaf ya kayaknya. Aku nggak tahu soalnya. Aduh anjing pusing. Oke. Benar. Kita tanya. Benar sih jawabannya. God damn it! Hilaf cuy. Oke, lanjut. Aduh, jangan sampai lo hilaf, men. Mau meret, jangan mau meret. Ya, tenang aman kok aman ya. Oke. Aduh. Berapa tuh Jolin? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini jari Jolin nih lebih dari. Enggak, bukan. Oke. Mau kita bantuin pakai tangan kita apa gimana nih? Kurang dari 5 yang jelas. Oh, less than 5. Less than 5. Less than 5 itu kamu pacaran yang paling cepat berapa lama dan paling lama berapa lama? Aduh, kita tidak usah membahas ya. Tunggu di episode selanjutnya. Kayaknya ada sesuatu yang mengganjal. Iya, kayaknya Jolin ini Soalnya aku tuh nggak mau apa ya, kehidupan percintaan tuh terlalu banyak karena menurut aku Okay. kehidupan percintaan itu semakin orang tahu, semakin kita tuh nggak bisa fokus sama pasangan kita, dan kan kita nggak pernah tahu mungkin ada orang-orang yang berniat kurang baik. Benar, pasti ada. Itu pasti ada. Jawaban putri lingkungan. Jadi mendingan kita keep ya udah gitu. Oke, atau nggak gini aja deh, pertanyaan aku ganti jadi kayak gini, ya kan? Masih ini. Kamu dalam hubungan yang misalnya less than 5 itu ada nggak yang kayak setahun atau 2 tahun deh at least nyentuh angka 2 tahun? Ada yang nyentuh 2 tahun ya. Pernah nggak kamu dalam suatu hubungan itu yang less than 5 itu kamu nyangkut dalam hubungan yang bisa dikatakan toxic relationship? Wow, ini berat ya. Toxic relationship. Toxic relationship ada pasti. Nah, apa kategori toxic relationship versi Jolin? Nah, gitu dong nanyanya. Ya kan? Ini ngegalinya dikit-dikit tapi pinter ya. Apa tuh? Maksudnya yang kenapa kamu sampai menyebutkan itu toxic relationship? Kategori toxic relationship itu menurut aku adalah relationship di mana kita tuh nggak saling membangun satu sama lain, tapi justru malah destroying each other. Gitu. Jadi daripada masih luas ya. Masih luas banget. Oke. Jadi daripada kita saling melukai satu sama lain karena ya mungkin ada sifat yang kurang sejalan, atau mungkin apa ya yang kayak gitu sih paling sering mungkin ya clash dari sisi sifat sih. Ya jadi mendingan diakhirin. Kamu dalam suatu hubungan itu bisa dikatakan dominan atau enggak dominan? 50-50. 50-50. Oh, jadi kamu bisa nurut, tapi kamu juga kadang-kadang kamu mau bisa ngatur suatu hubungan juga. Jadi dua-duanya gitu ya. 50-50 dia, men. Karena menurut aku balik lagi ke kata partner tadi. Partner itu kan berarti equal. Kita jalannya berbarengan. Gitu. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Kita berjalannya beriringan menuju ke tujuan kita. Tapi kalau misalnya di kitab suci, oke. Ya kan? Kalau ini pembahasannya beda lagi nih. Iya kan, kalau di kitab suci, kitab suci apapun gitu ya. Kayak kalau kita misalnya kalau kitab suci ada kata tunduk memang di situ. Ini berarti paham. Oke. Ini tulang rusuk. Yang baik, mengerti. Kalau di kitab suci memang ada kata tunduk. Tapi jangan lupa juga di situ ada kata, hai suami-suami sayangilah istrimu seperti engkau. Ada ya? Ada. Ya udah, ada. Gue juga tahu. Oke, jadi intinya gitu. Biarpun
si pria itu emang harus jadi ujung tombak, tapi tetap nggak akan bisa nih si cowok ini jadi sukses kalau misalnya dia nggak punya partner yang tepat. Iya, intinya partner tuh nggak sembarangan, men. Jadi bukan lu cuman yang ayo lu harus ini, jadi ditarik terus. Ibaratnya 90-10% itu enggak. Jadi emang harus ada bagiannya masing-masing, porsi masing-masing buat ngejalanin. Itu namanya partner yang benar. Ini yang malas-malas rebahan, tim rebahan ini nonton. Lu, aduh, gimana ya? Kurang kalian semua. Kita harus menemukan sparring partner yang tepat itu. Ya, dan itu nggak gampang sih. Dan itu nggak gampang. Apalagi gini, men, sparring partner. Iya, karena kalau misalnya karena gini, sekarang kalau misalnya Jolin kan udah lebih dikenal di khalayak luas, ya kan, udah pasti otomatis lebih banyak lagi yang mendekati. Karena lebih banyak yang mendekati, makin lebih susah lagi untuk menyeleksi. Aduh. Ini bener gak? Bener dong. Bener kan? Iya dong. Bisa kebaca nggak dari ketawa? Oke, berarti benar ada seran. Oke, kita punya satu pertanyaan terakhir nih Jolin, ya kan? Ini pertanyaan simple aja nih. Jadi ini pokoknya ini aja apa namanya imajinasi gitu kan. Jadi imajinasi lagi. Jadi kamu lagi pacaran nih, gitu kan? Soalnya. Lagi pacaran sama si seorang pria. Menurut kamu pria ini average gitu, tapi average? Dia average as in scale deh. Ya kan ya as in scale 1 to 10 gitu kan. Kayak misalnya dia 7 atau 7.5 gitu. Dia baik sama kamu, baik ke keluarga kamu dan segala macem. Cuman maksudnya ya udah dia 7.5 kriteria gitu. Seluruhan dia 7. Ya kan, kamu udah pacaran sama dia setahun pacaran. And then tiba-tiba come this person out of nowhere yang masuk ke dalam kehidupan kamu, ya kan? Dia tuh nilainya 10. Baik sama kamu, baik sama keluarga kamu juga. Your type, ya kan? Combination of cool and humoris, little bit of both semuanya. Nah, are you willing to make this person as your upcoming third person atau your upcoming kayak boyfriend buat gantiin yang lama, atau you will stick to the old one kalau misalnya nggak ada masalah apa-apa? Stick to the old one kalau nggak ada masalah apa-apa. Kenapa gitu? Karena belum tentu si orang baru ini tuh bisa sejauh itu hubungannya sama aku. Oke. Kalau situasinya kita tambahin ya. Yang dituju ini ibaratnya yang kamu berhubungan ini kecuali dia making mistake yang betul-betul aku nggak bisa maafin. Oke, ibaratnya gitu kan. Jadi kamu udah di situasi cukup toksik lah ibaratnya. Tapi kamu udah berjalan selama setahun 2 tahun, oke. Jadi di 1,5 tahun dia udah adalah sesuatu yang bikin jadi hubungan kalian tuh toksik. Apakah tetap kamu stay sama yang lama? Boleh di. Jadi kalau misalnya misalkan nih pertanyaannya sama, tapi kamu sama yang lama nih udah mulai toksik. Udah mulai toksik. Udah mulai toksik dan dia ngebuat satu atau 2 kesalahan yang kamu tuh udah mulai kayak aduh kok dia kayak gitu sih gitu. Anggap kesalahannya nggak main cewek lah, nggak usah main cewek. Kalau main cewek kan pasti udahlah langsung sedepak kan. Oke. Anggap nggak itu deh kesalahan yang entah apalah bebas. Nah, itu apakah tetap kamu akan sama di average? Perjuangin dulu sih sampai bener-bener. Gini keren, gue suka nih. Masih mau perjuangin ya? Sampai betul-betul I'm done. Okay. Sampai udah bener-bener done. Kayak gue men, gue kan bertahanin. Lu tahu dong cerita? Tahu. Udah kita bahas ya waktu itu. Udah kita bahas. Cewek tuh emang. Oh ada ya? Ada banget. Oh. Sama, dia juga udah pernah. Sama. Aku juga udah pernah kayak gitu. Tos dulu lah kalau gitu kita bertiga. Aduh itu. Bagi. Oke. Masukin kantong lu. Itu bagus banget. Itu luar biasa banget ya. Sebenarnya gue berat mengakhiri ini sih men. Mengakhiri podcast ini sih. Soalnya gimana? Ini tapi podcast ini energi asik. Banget. Energinya asik. Tapi emang gitu gak sih? Kayak sampai apa juara-juara gitu tuh energi itu lain men. Gue tuh ngerasa kayak pastilah kalau itu kan, kalau gue sih beranggapannya kalau misalnya kenapa Jolin bisa sampai menang karena dari juri pun pasti dia punya mata ya kayak personanya Jolin, karismanya gitu kan. Jolin is future star makanya bisa sampai menang kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba tuh ruangan ini langsung tadi gelap itu langsung gila. Terang, apalagi Jolin pakai baju putih. Gila. Sama. Bisa. Oke, paling
Jolin, terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Thank you Jolin. Thank you ya. Udah mau datang ke Red Room. Satu pesan dan pesan terakhir, kira-kira Jolin kalau untuk teman-teman yang mau mulai kayak misalnya karir mereka di dunia entertainment as a model atau as a putri Indonesia, apa saran yang bisa kamu kasih buat mereka? Yang pertama pasti fisik udah jelas, mental harus dipersiapkan dengan sebaik-baik mungkin karena terjun di dunia entertainment, di dunia perputrian, atau di dunia apapun lah gitu, dunia kerja pun juga membutuhkan fisik dan mental yang kuat. Kalau dari sisi entertainment, probably mungkin yang aku bisa lakuin, yang bisa aku kasih tahu sekarang, ya terus aja mencoba untuk ya entah as simple as casting, terus audisi dan lain-lain itu harus lebih banyak dan jangan takut ketika ditolak. Itu pentingnya sih. Karena ada orang-orang kan yang ketika ditolak kayak aduh udah langsung drop apa gitu. Jangan, coba lagi. Itu karena bisa kalau misalkan kita bilang mungkin dari 10 audisi kita bisa aja 11 kali ditolak. So never stop, pursue apapun itu, lanjut. Nanti ketika memang udah saatnya, waktunya, when it's your time to shine, you're gonna shine. Ini keren. Ini karena bener. When it's your time to shine, ya kan, ibaratnya tuh waktu Tuhan tidak pernah salah. Betul. Keren. Tapi bener men. Bener. Karena kadang dari 10 kali percobaan bisa jadi yang ke-11 ini yang kesempatan lu paling lu langsung bang. Fall 7 times, get up 8. Ini baru partner gua nih. Keren. Oke, langsung closing nih. Oke, teman-teman jangan lupa buat follow semua sosial media dan subscribe juga ke YouTube channelnya Jolin. Nanti semuanya bakal gue taruh di description box below. And jangan lupa buat yang suka videonya like, comment, share, and subscribe. And wish you guys on the next video. Bad boys. Man to man.